Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, bacalah kalam ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, Al-Quran kitab suci. Hadirin, sebelum kita mulai pidatonya, Ola mau pantun dulu ya. Khusus santri Al-Mizan, wajib dengerin ya. Berburu takjil di Ciuya. Ola kan cewek, jadi jawabnya ulangin ya. Berburu takjil di Ciuya. Jangan lupa beli kolak berkuah. Hei para santri, jangan pada ngantuk ya. Insya Allah sahur nanti kita sudah di rumah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan, Al-Ustadz Dr. Kiai Haj Anang Azhari Ali MPDI, beserta ibunda tercinta Al-Ustazah Hajah Nunung Khairiyah SAG. Yang kami hormati segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Mizan, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan tidak ketinggalan pula kakak-kakakku, adik-adikku, dan teman-temanku yang senasib seperjuangan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gharril mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan wanita yang begitu romantis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis. Dulu yang tinggalnya di Paris, sekarang tinggalnya di Bengkalis karena terlena oleh jebakan para gadis. Semoga gadis-gadis yang ada di sini tidak ada yang materialistis. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, sholawat yang berbingkaikan salam marilah kita sanjungkan kepada the face and the face man Muhammad yang telah memayung kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah sehingga kini kita berada dalam kedamaian dan kesejukan naungan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan kenang-kenangan yang berupa tutur kata atau berupa ucapan yang mungkin insya Allah akan selalu teringat atau terngiang selalu di telinga para hadirin. Apalagi sampai menusuk ke hatinya. Jangan dikira hanya pisau yang tajam untuk menusuk. Mulut pun bisa lebih tajam daripada pisau. Betul, betul, betul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap penganut agama dunia ini
sudah pasti mempunyai kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu mempunyai kitab Weda, orang Buddha mempunyai kitab Tripitaka, orang Yahudi mempunyai kitab Taurat, orang Injil mempunyai orang Nasrani mempunyai kitab Injil. Penganut Konghucu mempunyai kitab Tao Te Ching. Orang Majusi mempunyai kitab Zenavesta. Sementara kita, orang Islam diberikan kitab Al-Quran Al-Karim oleh Allah Subhanahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa sih kita harus meyakini Al-Quran sebagai kitab suci? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu tidak? Mau tahu? Oke lah kalau begitu. Yang pertama, ia bebas dari investasi dan intervensi manusia. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti Al-Quran. Suatu kitab hanya dinamakan suci jika ia bebas dari investasi dan intervensi manusia. Yang kedua, kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab hanya dinamakan suci jika ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, laki-laki yang memiliki nafsu terhadap perempuan dan perempuan yang suka terhadap laki-laki. Hal ini adalah sebagai fitrahnya manusia. Kalau ada suatu kitab yang melarang manusia untuk menikah, maka kesucian kitab tersebut perlu diselidiki. Contoh lainnya adalah secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada suatu kitab yang menyuruh manusia untuk terus-menerus berpuasa sampai dari pagi sampai malam, kemudian sore, dari pagi sampai siang, kemudian sore sampai malam, lalu berpuasa lagi sampai pagi hari, maka sama saja hal yang menyuruh manusia untuk mati. Puasa seperti ini bukan hanya tidak boleh, tetapi hukum melakukannya adalah haram. Mengapa haram? Karena hal ini bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci karena Al-Quran tidak kontroversi. Artinya tidak bertentangan satu sama lain. Dalam ayat manapun, Al-Quran mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Contoh lainnya adalah, jika satu kali Al-Quran mengajarkan bahwa sesuatu itu adalah haram, maka ia akan tetap berkata bahwa sesuatu itu adalah haram. Jika suatu kitab memiliki kontroversi, misalnya dalam satu ayat mengajarkan bahwa Tuhan itu ada satu, tetapi di ayat lainnya mengajarkan bahwa Tuhan itu ada tiga, di ayat lainnya Tuhan itu ada empat, maka nama kitab tersebut adalah kitab kacau. Bagaimana suatu kitab dinamakan suci kalau isinya kontroversi satu dengan yang lain? Dari ketiga kriteria inilah kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab suci kita yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Hadirin yang berbahagia, saya berdiri di sini bukan untuk pamer suara saya atau kecantikan saya atau pula kelincahan saya. No. Tetapi saya berdiri di sini hanya untuk menyampaikan pesan-pesan dan nasihat Nabi Muhammad yang berjudul
bagaimana kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci. Berangkat dari semua hadis di mana Rasulullah SAW pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan membimbingnya ke dalam surga. Tetapi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke dalam neraka. Pilihan itu terserah kepada kita. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, ia menempatkan Al-Quran di depannya dan dia mengikuti ajaran dan perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan membimbingnya ke dalam surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, ia membelakangi Al-Quran dan dia membelakangi ajaran dan perintah yang ada di dalam Al-Quran dan dia mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke dalam neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang baca Al-Quran lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, ada 3 jalan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, dari kata barang siapa yang baca Al-Quran. Hadirin, apa yang pertama? Barang siapa yang baca Al-Quran. Cakep. Dari kata barang siapa yang baca Al-Quran, artinya siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya dalam kehidupan, maka jalan pertama yang harus dia tempuh adalah menanamkan kegemaran dalam membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi asing. Al-Quran akan menjadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quran. Jadi langkah pertama adalah menanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Tidak salah bila di antara kita ada yang mengidolakan Taylor Swift misalkan, atau senang kepada suara emas dan ketampanan dari para personil BTS. Siapa saja sih hadirin? Nah, itu dia. Tetapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan kita terhadap membaca Al-Quran, maka ini adalah sebuah ironi. Ini adalah ironi karena letak keistimewaan seorang yang beriman adalah tatkala kita gemar membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, matalul mu'minin ladzi yaqra'ul Qur'an matalul utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah yang memiliki wangi yang sedap dan rasa yang manis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi berpesan, terangilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Sebab lampu semahal dan sebagus apapun itu hanya bisa menerangi gelap, tetapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Al-Quran adalah produk dari Allah yang selalu tepat dan pantas dibaca dalam setiap keadaan. Lihat saja orang yang sedang bersedih lalu membaca Al-Quran, maka ia akan menjadi terhibur. Orang yang sedang bergembira lalu membaca Al-Quran, ia menjadi tidak lupa diri. Di dalam rumah mewah ada yang baca Al-Quran, itu bagus. Di gubuk reot di pinggir sungai ada yang baca Al-Quran, itu cocok. Orang menikah dibacakan Al-Quran, itu bagus. Orang mati dibacakan Al-Quran, tidak jelek. Dalam setiap keadaan, in all season Al-Quran pantas dibaca. Bahkan Nabi bersabda,
Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar satu pun huruf Al-Quran, belum pernah membaca satu pun ayat Al-Quran, maka orang itu seperti rumah yang kosong. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya hadis di atas berbunyi, barang siapa yang baca Al-Quran lalu memperhatikannya, maka makna selanjutnya adalah kita harus memperhatikan Al-Quran setelah membacanya. Hadirin, apa yang kedua? Perhatikan dan membaca Al-Quran. Pinternya Masya Allah. Yang kedua, siapa saja pahamilah isi Al-Quran setelah membacanya. Jangan seperti monyet yang makai mahkota. Dia tertawa girang dan cengengesan, tetapi dia tidak mengerti arti dari kebesaran mahkota yang disandang. Kita sangat bangga akan Al-Quran, tetapi kita tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Untuk memahami Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang ahli dalam Al-Quran dan orang menghidupkan majlis-majlis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi awam di tengah masyarakat Islam itu sendiri. Sehingga demikian, manakala Al-Quran dibacakan oleh orang, kita tidak lagi tertuju pada kemerduan suara orang yang membacakan ayat Al-Quran tersebut, tetapi kita tertuju pada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam inilah, boleh jadi setiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman kita semakin bertambah. Kita mendengarkan orang membaca ayat dari surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Nah, disitulah kita membayangkan bagaimana Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Allah hanya mengirimkan burung ababil dan hancurlah raja besar itu beserta dengan pasukan gajahnya. Hancur berantakan, berkeping-keping, berserakan. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Dengan kita mendengarkan dan mengerti arti dari ayat tersebut, maka bertambahlah iman di dada kita. Inilah jalan kedua, upayakanlah memahami isi Al-Quran. Hidupkan kajian-kajian agama, hidupkan majlis-majlis taklim. Jangan sampai Al-Quran menjadi asing di dalam hati kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi awam dengan makna dan kandungan Al-Quran, sementara kita yakini bahwa Al-Quran akan membimbing kita sejak kita di dunia hingga di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, setelah kita menanamkan kegemaran membaca Al-Quran, lalu kita memahami isi Al-Quran, maka langkah selanjutnya adalah, ayo, ada yang tahu tidak hadirin? Masa sih? Beneran? Mau tahu? Oke lah kalau begitu. Langkah selanjutnya adalah kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kemampuan yang kita miliki. Al-Quran tidak akan buah berkah apabila isi yang terkandung di dalamnya kita baca, tetapi kemudian kita menginjak-injaknya dalam praktek kehidupan. Al-Quran mengatakan riba dan haram, tetapi dalam praktek kehidupan kita lebih senang kepada riba dan haram. Al-Quran mengajarkan kita untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan dan ukhuwah Islamiyah, tetapi praktek yang kita lakukan malah centang perentang, malah saling bertolak belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, saling ribut sesama manusia. Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Sekali lagi, Al-Quran tidak akan bawa berkah apabila isi yang terkandung dalamnya kita injak-injak dan tidak kita amalkan. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah berfirman, kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih.
Di antara mereka ada yang zalim kepada diri mereka sendiri, ada yang muktasid setengah-setengah, dan ada yang berlomba-lomba untuk mengamalkannya atas izin Allah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar, saudara-saudara, dan kerabat kita termasuk menjadi bagian orang yang Allah pilih untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin, jadi 3 cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, yaitu dengan yang pertama, apa tadi hadirin? Pintar. Yang kedua, Masya Allah. Yang ketiga, good job. Hadirin, marilah kita mencintai Al-Quran sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tujuan hidup kita. Maka atas izin Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Amin, amin, Allahumma amin. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila terdapat kesalahan. Kepada yang pecinta kita, saya mohon diampunkan. Jika kita memegang kuat, melukislah di atas kertas. Jika anak bangsa cerdas, bangsa pun pasti berkualitas. Ungdur ma kola wala tangdur man kola wala tansaman kola wala tashku ilayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.